Pada 30 Desember 2024 lalu, mencuat pidato Presiden Prabowo yang menuai perhatian banyak orang, terkait ajakan untuk jangan takut deforestasi untuk pembukaan lahan kelapa sawit yang ingin diperbanyak. Menyusul itu, diwacanakan pembukaan lahan hutan sebesar 20 juta hektar untuk pangan dan energi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Namun, perlu diingat kembali bahwa bahaya yang berpotensi akan datang bukan hanya kerusakan alam, tapi juga kehidupan masyarakat adat yang tinggal di area hutan terdampak. Saat ini banyak wilayah adat sekitar hutan yang belum mendapat pengakuan, sehingga hak properti bahkan hidupnya masih terancam. Tanpa adanya pengakuan dari pemerintah, masyarakat adat rawan untuk digusur dari tempat tinggalnya. Wacana ini berpotensi akan menciptakan konflik agraria yang lebih masif, mempertimbangkan luasnya area hutan yang akan dialihfungsikan. Di tengah problematika birokrasi pemberian pengakuan untuk masyarakat adat, wacana deforestasi untuk kelapa sawit dan 20 juta hektar untuk pangan dan energi semakin membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Selain itu, Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Keanekaragaman Hayati perlu berkontribusi mencapai 30% area daratan, perairan, dan laut yang masuk wilayah konservasi. Area target ini perlu dibarengi juga dengan memperhatikan masyarakat adat dan wilayah tradisional di tingkat global pada tahun 2030, sebagaimana diamanatkan dalam Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal. Jadi masih ada dampak-dampak lainnya dari kebijakan ini dan pemerintah perlu semaksimal mungkin mencegahnya terjadi. Sudah tertuang jelas dalam konstitusi kita bahwa negara menghormati keberadaan masyarakat adat dan hal ini harus dibuktikan dengan pemberian pengakuan yang tertulis. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, perlu mengkaji ulang kebijakan ini. 20 juta hektar hutan bukan jumlah yang kecil. Inklusivitas dan perlindungan hak atas kepemilikan harus lebih diperhatikan dan ditegakkan dalam pembuatan kebijakan oleh negara. Pemerintah secara keseluruhan harus berhenti membentuk kebijakan yang mempersulit pengakuan wilayah masyarakat adat dan kebijakan lainnya yang berpotensi mengancam keberlangsungannya, termasuk kebijakan yang mengabaikan hak kepemilikan masyarakat adat, pun atas nama kepentingan umum. Untuk lebih baik melindungi hak properti, hak hidup, dan hak lainnya yang melekat pada masyarakat adat, menjadi penting untuk segera dilakukan pengesahan RUU Masyarakat Adat. Ini adalah RUU yang belum disahkan sejak bertahun-tahun. Mempertimbangkan arah kebijakan pemerintah saat ini, RUU Masyarakat Adat penting sekali untuk segera disahkan agar bisa melindungi masyarakat adat dari ancaman-ancaman yang membahayakan keberlangsungannya. Kalau menurut kalian, apalagi dampak yang bisa ditimbulkan dari wacana kebijakan ini? Yuk tulis di kolom komentar.